Ratu Adil segera datang. Eyang Sabdo Palon, Eyang Noyo Genggong, Satrio Piningit, Ratu Adil. Saya salut terhadap segenap upaya generasi bangsa saat ini yang peduli dengan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal atau local wisdom yang pada zaman dahulu pernah mengantarkan bumi Nusantara meraih kejayaannya. Tampak geliat semangat ada pada para generasi muda bangsa yang gigih menelusuri jejak sejarah kebesaran para leluhur bumi putra bangsa besar ini. Bagaimana kita dapat menghargai bumi Nusantara jika kita buta dan tidak mau peduli apa yang terjadi di zaman dulu, apa dan bagaimana saja perjuangan para leluhur besar di masa silam? Sudah menjadi rahasia umum bahwa rekam jejak sejarah bangsa Indonesia mengalami berbagai upaya pemalsuan sejarah dengan tujuan dan alasan tertentu yang positif maupun negatif. Misalnya untuk menyamarkan agar tidak terjadi pengerusakan dan pemusnahan, namun tampaknya banyak pula upaya pemalsuan sejarah dengan tujuan untuk menghapus akar sejarah dan jati diri suatu bangsa. Jika jati diri suatu bangsa menjadi lemah dan tidak jelas, tentu bangsa itu pun akan menjadi bangsa yang lemah dan terombang-ambing dalam dinamika dunia. Menjadi bangsa primitif, tidak mempunyai prinsip tegas dan jelas, serta menjadi bangsa miskin, bangsa yang kehilangan arah dan tujuan karena selalu minder tak ada sesuatu nilai orisinil bisa dibanggakan. Nasionalisme pun akan menjadi lemah, kemudian benar-benar runtuh. Bagaimana jiwa dan raga bangsa ini akan sehat sentosa, sementara konstruksinya terdiri dari daging dan darah yang kotor, busuk, bau, dan banyak penyakit. Berkali-kali saya pribadi melihat suatu kebenaran sejarah yang membuktikan keagungan penduduk asli Nusantara dalam spiritualitas, seni, budaya, politik, dan ekonomi. Tetapi sengaja maupun tidak justru ditutup-tutupi dengan cadar agama, bahkan dengan kekerasan fisik, ancaman-ancaman dogmatis, dengan tindakan-tindakan anarkis, dengan kekuatan dan kekuasaan yang legal maupun ilegal. Banyak pula yang berani mengklaim diri sebagai pahlawan yang mengaku paling suci dan dijamin menjadi ahli surga, dan mengaku pembawa obor kehidupan dilengkapi dengan bom penghancur dunia kegelapan, serta mengaku sebagai pembawa tongkat penegak kebenaran. Di mata masyarakat, tindakannya hanya mengesankan sebagai wujud tindakan jahiliyah atau bodoh, dengan disertai wajahnya yang menyiratkan nafsu angkara murka, ironis sekali.
Jika tradisi dan budaya luhur moyangnya sendiri dianggap sebagai sumber kesesatan, musyrik, serta syirik. Untuk itu budaya adiluhung sendiri harus dihina-hina dan dihancur leburkan agar tidak mengganggu sepak terjang para pengaku utusan Tuhan. Sebagian penduduk lokal justru lebih menghargai nilai-nilai tradisi, budaya, dogma yang diimpor dari leluhur bangsa lain, lebih suka ngemut kerikil daripada ngemut gula Jawa. Meskipun demikian, berbagai tindakan intimidasi dan provokasi tidak pernah membuat orang menjadi bergidik untuk kembali menelaah nilai-nilai kearifan lokal atau nilai-nilai luhur budaya Jawa. Tradisi leluhur kita sendiri yang terbukti pernah membawa pada era kejayaannya sudah menjadi rumus-rumus yang tercantum di dalam hukum alam, bahwa kebenaran tak pernah bisa dikalahkan oleh kejahiliahan. Sekalipun kebenaran itu datang terlambat, jika sudah tiba saatnya Tuhan berkehendak, maka tampaklah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Hanya saja tugas manusia harus eling dan waspada, sebab datangnya kebatilan, kebodohan, kejahatan, kedengkian, kemunafikan kadang lahir justru dari pemikiran-pemikiran fanatik, tekstual, dogmatis, kedangkalan fikir. Bahkan unsur manipulasi dalam memahami berbagai macam kitab suci apapun namanya, jika penelaahannya mengesampingkan anugerah Tuhan paling besar, yakni akal sehat, jiwa yang bening, hati yang bersih, atau malah memanipulasinya untuk kepentingan kelompok, golongan, dan melegitimasi suatu tindakan brutal dan anarkis. Niscaya agama dengan dogma-dogmanya menjadi senjata canggih penghancur rumus-rumus Tuhan dan tatanan keselarasan dan sistem keseimbangan di planet bumi ini. Orang zaman sekarang tampak kesulitan membaca tanda-tanda kebesaran atau bahasa Tuhan. Orang tidak menyadari bahwa kebenaran bisa datang dari mana saja asal muasal sumbernya. Tidak selalu melalui dogma agama dan kitab suci, tetapi langsung dari Tuhan melalui bahasa alam yang tersirat dalam gerak-gerik seluruh makhluk penghuninya. Sayangnya sebagian orang lebih sering menafikan atau mengingkarinya secara sinis dan membabi buta. Mudah-mudahan seluruh pembaca yang budiman tidak termasuk tipikal manusia tersebut. Agar tidak bodoh dan hidup sesat, maka dalam khasanah spiritual Jawa dianjurkan kepada setiap orang untuk arif dan bijaksana dalam membaca tanda dan gejala alam, sehingga manusia bisa memahami maksud dan kehendak Tuhan. Dalam bahasa Jawa, nggayuh kawik casaning Gusti. Wirayat gaib. Menyibak misteri siapa sejatinya sang tokoh kembar bersaudara Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Banyak analisa dan penafsiran yang mendekati pemaknaan yang masuk akal dan dapat menjelaskan secara rinci kronologi dan eksistensi Sabdo Palon Noyo Genggong.
Prediksi-prediksi atau ramalan yang ditulis sejak zaman dahulu seperti dalam serat Kolotida Raden Ranggawarsita, Jangka Jayabaya ing Kadiri, KPH Cakraningrat, ISKSPB 34 Serat Centini, dan Pakubuwana 6 berupa sanepan atau cangkriman atau tebakan yang sulit ditafsirkan secara harfiah atau wadak semata, melainkan harus melalui olah batin yang mendalam. Kecuali KPH Cakraningrat, ada juga yang lebih lugas ditafsirkan, yakni dalam serat Wedatama Karya Gusti Mangkunegara 4 dan Babat Centini sejak Pakubuwana 3 sampai dengan Pakubuwana 5. Lebih eksplisit, Anda dapat meraba-raba siapa sebenarnya Sabdapalon dan Nayagenggong. Beliau Sabdapalon dan Nayagenggong bukanlah satriya piningit seperti disebut sebagian orang. Beliau berdua identitasnya sudah ada sejak 2500 tahun lebih, tentu saja sebelum dialekta misteri SP muncul dalam sastra-sastra kuno. Beliau adalah sosok pamomong, pembimbing para raja besar Nusantara. Perannya sebagai penasehat, pelindung sekaligus guru spiritual para raja-raja besar di Nusantara. Beliau bukan pemimpin atau raja, tetapi sosok yang selalu mengasuh atau momong kepada setiap raja-raja besar di bumi Nusantara. SP konotasinya adalah satria yang berperan sebagai pahlawan atau pemimpin spiritual dan negarawan, namun statusnya sebagai satria sulit disangka diduga. Sebelum beliau memimpin bangsa, figurnya sulit terekspos oleh masyarakat umum, kecuali orang yang memiliki mata batin tinggi. SP tidak lain adalah Ratu Adil. SP atau Ratu Adil adalah satria yang amat tersamar jati dirinya, maka disebut juga satria piningit. Beliau tidak akan pernah mengaku atau mengklaim kepada halayak, apalagi mengekspos dirinya di depan publik sebagai satria piningit atau Ratu Adil. Tetapi orang lainlah yang akan menjulukinya, karena seluruh karakter pribadi dan perjuangannya sesuai dengan misi Sang Kalipatuwa Panetep Panatagama Satriya Pinandhita Sinisihan Wahyu Ratu Adil Heru Cakra. Yang tanda-tandanya telah diungkapkan lebih dahulu dalam prediksi-prediksi kuno. Ratu Adil akan menjadi asuhan, penasehat atau pembimbing dangdang para raja-raja besar dan pengasuh seluruh manusia Jawa, yakni Sabdapalon dan Nayagenggong. Jadi konsep Sabdapalon Nayagenggong dengan satria piningit atau Ratu Adil konsepnya berbeda, berdiri sendiri tetapi memiliki untean atau rangkaian peranan yang sangat erat. Kehadiran mereka dikiaskan sebagai kepanjangan tangan Tuhan, pemimpin atau Imam Mahdi atau Mesias atau Heru Cakra, yang bersifat universal meliputi seluruh agama, bangsa, suku, ras, golongan dalam upaya penyelamatan bumi, khususnya bumi Nusantara. Saya tidak akan membahas panjang lebar tentang konsep Sabdapalon Nayagenggong, tetapi akan mengupas makna dalam kiasan sastra kuno tentang misteri SP atau RA dan kaitannya dengan Sabdapalon Nayagenggong serta tanda-tanda zaman akan kehadirannya.
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, setelah melalui laku spiritual yang sangat lama, di sini telah memperoleh sedikit sekali gambaran dan jawaban atas misteri besar tersebut. Ratu Adil berbeda figur dan person maupun konsep dibanding Sabdo Palon Noyo Genggong. Ratu Adil juga memiliki konsep sendiri yang jelas. Ratu adalah sosok atau tokoh jenis kelamin perempuan yang menjadi raja atau pemimpin atau negarawan, menjadi ratu atas bangsa ini dengan dasar sikap adil parama arta hambek laku utomo berbudi bawaleksono. Dikenal sebagai senjata Trisula Weda dan pedang Katresnan sangat tajam berupa niat suci dengan lautan kasih sayang bernaung di bawah payung kuning atau kebenaran. Ratu Adil berasal dari Gunung Serandil, artinya puncak keprihatinan Topo Broto, Topo Ngrame, Loro Wirang. Berada di dalam kandungan atau rahim ibu selama lebih dari telung podo atau 3 bait, maksudnya sewindu atau 8 tahun untuk menggenapi tapa beratanya. Jiwanya telah digembleng oleh para leluhur besar bumi Nusantara. Ratu Adil dari tanah suci yang menegakkan Kama Budi. Kama Budi bukan berarti secara harfiah adalah agama Buddha, tetapi menjunjung tinggi budi pekerti luhur. Kelak bumi Nusantara akan adil, subur, makmur, menjadi kiblat mercusuar dunia. Pada saatnya nanti, masing-masing suku bangsa akan menghidupkan kembali nilai kearifan lokal atau local wisdom dan membuat hidup lagi budaya warisan leluhur bumi Nusantara yang pernah mengalami masa jayanya di masa silam. Perbedaan suku, ras, agama justru menjadi bahan untuk membakar semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bersama bersatu di atas ragam perbedaan, bermuara pada keutuhan dan kesatuan bangsa di bumi Nusantara. Ciri-ciri Ratu Adil. 1. Ratu Adil. Ratu memiliki makna seorang perempuan pemimpinan cantik luar dalam, adil dan bijaksana sebagai pemimpin bumi Nusantara menggapai kemakmuran, kesejahteraan, ketentraman, dan kebahagiaan. 2. Seorang yang memakai nama tua bukan berarti sebutan seperti Mbah, Ki, Kiai, dan seterusnya, melainkan nama tua yang sesungguhnya seperti misalnya Sekar Kedaton. 3. Senjata Ratu Adil, pedang Sirullah, sir sejati atau pedang katresnan rasa sejati. Senjata Ratu Adil antara lain berupa pedang sangat tajam, berupa niat suci dan lautan kasih sayang kepada sesama tanpa membedakan apa agamanya, suku bangsanya, ras dan golongannya. 4. Di bawah payung kuning. Payung kuning adalah lambang kemuliaan dan keluhuran budi pekerti, juga bermakna keberanian yang berpijak pada suatu kebenaran universal. 5. Lumuh bondo. Walaupun Ratu Adil kelak merupakan sosok yang sukses ekonominya dan makmur, sejahtera, tetapi hidupnya tidak gila harta. Dengan kekayaannya akan didermakan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, sebab Ratu Adil gemar membantu orang-orang yang menderita kesusahan dan kesulitan. 6.
Kalipatulah panetep Panatagomo lahir di bumi Nusantara untuk mengemban amanah roh jagat agung atau Hyang Jagatnata sebagai pemimpin yang memberikan banyak pelajaran tentang makna hidup yang sejati. Untuk diimplementasikan di bumi Nusantara agar supaya manusia mampu memahami makna sejatinya dari agama. Pemahaman agama yang mendalam akan menumbuhkan rasa saling menghargai, bahu-membahu, serta membantu seluruh umat beragama agar dapat memahami apa hakikat sesungguhnya agama itu sendiri. Sehingga tidak ada lagi konflik antar agama, primordialisme, rasisme, sikap hipokrit minimal di bumi Nusantara. 7. Bayi calon Ratu Adil dilahirkan oleh seorang ibu yang rambutnya sudah keluar uban, didampingi 2 bayi laki-laki yang wajahnya tampan rupawan sebagai saudara kembarnya. Bayi calon Ratu Adil lahir dari rahim ibu sekaligus kembar 3 atau triplet, 1 perempuan di tengah yang 2 laki-laki sebagai kakak dan adik kembarnya. Kakak kandung Ratu Adil sejak masih di dalam rahim ibu sudah terdapat tanda-tanda memiliki talenta luar biasa dalam bidang medis, sedangkan adik kandung Ratu Adil sejak masih di dalam rahim ibunya pula telah memiliki keajaiban super jenius yang kemampuan otaknya tidak bisa diukur. Kelak sejak lahir ketiganya menjadi aset bangsa Indonesia yang akan mampu membawa kemakmuran dan keadilan seluruh rakyat. 8. Ketiga bayi tersebut sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan ibu sudah bisa berkomunikasi dengan ibu dan bapaknya. Sebagai persiapannya menjadi aset besar bangsa dan calon penyelamat bumi Nusantara, ketiganya digembleng sejak masih di dalam rahim ibunya tentang berbagai ilmu pengetahuan dan ilmu linuwih. Karenanya Ratu Adil sejak lahir sudah membawa talenta dan kemampuan luar biasa dalam hal ilmu agama, kesaktian, joyo kawijayan, olah kanuragan atau bela diri. Kewaskitaan lahir batin yang sangat tinggi, arif bijaksana, luhur budi pekertinya sebagai warisan dari ibunya. Ratu Adil memiliki keahlian dalam bidang tata negara, politik, hingga kesenian misalnya beksa atau menari, seni tembang Jawa dan pandai pula dalam tata boga. Sejak masih di dalam kandungan rahim ibu, badan halus dan sukmanya sudah digembleng oleh para leluhur Ratu Gung Pinatoro. Eyang-eyangnya sendiri dari kalangan priayi dan bangsawan atau garis keturunan dari sang ibu yang dahulu menjadi Notoprojo Ratu Gung Pinantoro. Dengan materi pelajaran meliputi ilmu kesaktian, kedikjayaan, tata negara, hukum, politik, ekonomi, kesenian atau menari dan tembang, serta memasak. Materi pelajarannya termasuk diantaranya serat ulang reh, ulang sunu, sejarah berbagai macam suluk, kitab Wedatama, babat cendini, pangreh projo dan masih sekian banyak lagi kitab-kitab Jawa masa lampau.
Keluhuran budi pekerti Ratu Adil diperoleh dari ibunya yang telah banyak sekali mengajarkan tentang keluhuran budi pekerti dan kebersihan hati sejak masih di dalam kandungan. Calon Ratu Adil juga mendapat bimbingan oleh para leluhur garis keturunan dari bapaknya yang dari kalangan rakyat biasa sekaligus keturunan priayi meliputi kesaktian. Sifat kandel diajarkan pula hakikat dari semua agama yang ada di bumi Nusantara. Sukma calon Ratu Adil atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa sudah dipersiapkan dan direstui oleh para leluhur besar bumi Nusantara, termasuk para raja dan seluruh ratu raja dari jagat gaib. Di antaranya Kanjeng Ratu Kidul, Bathara Kala, serta seluruh pembesar dari jagat maya di seluruh bumi Nusantara memberikan doa dan memberikan restu kepada calon Ratu Adil. Untuk kelak menyelamatkan dan memimpin bangsa ini menuju masa kejayaannya kembali. Untuk meminimalisir terjadinya berbagai kontroversi dan kesimpang siuran, sejenak saya mengulas tentang sejatinya Kanjeng Ratu Kidul. Beliau intensitasnya sebagai manusia adalah tetap sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Beliau sangat religius, arif bijaksana, juga menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beliau bukan jin, bukan siluman, bukan sebangsa setan. Kanjeng Ratu Kidul adalah titisan dari bidadari yang diizinkan Tuhan menjadi Ratu Jagat Maya Pesisir Selatan. Tuhan menciptakan entitas Ratu Kidul supaya menjadi bandul keseimbangan antara alam gaib dan alam nyata. Semestinya antara manusia dengan makhluk gaib membangun sinergisme dengan saling silaturahmi, menghargai, memiliki hubungan simbiosis mutual, serasi dan harmoni dalam bahu-membahu menjaga alam semesta dari kerusakan. Manusia dengan makhluk gaib pada dasarnya dapat saling melengkapi, saling mengisi kelemahan masing-masing. Tetapi manusia sering takabur, merasa sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna sehingga lebih suka menyia-nyiakan, menghina, aniaya. Dan merendahkan terhadap makhluk gaib yang juga ciptaan Tuhan secara pukul rata, padahal kesempurnaan manusia hanya tergantung akalnya saja. Bila akal digunakan untuk mendukung kejahatan, bukankah manusia tidak lebih mulia daripada binatang yang paling hina sekalipun? Tidak seluruh makhluk gaib itu berkarakter jahat. Seperti halnya manusia, ada yang berkarakter jahat, suka mengganggu, tetapi ada yang berkarakter baik pula. Tetapi makhluk gaib terlanjur sering menjadi kambing hitam oleh manusia-manusia jahat agar dapat berkilah bahwa mereka melakukan kejahatan karena ulah si setan. Bukankah manusia akan menjadi lebih bijaksana jika mengatakan bahwa manusia melakukan kejahatan karena menuruti hawa nafsunya, nar, api keakuan sendiri yang menjelma menjadi setan? Pembaca yang budiman dapat saksikan sendiri bila mana bulan suci tiba, setan-setan dibelenggu. Tapi kenapa pada bulan puasa tetap saja banyak kasus korupsi, pembunuhan, maling, rampok, penggendam, penipuan?
Bahkan pernah saya melihat ada orang kesurupan, pernah pula melihat penampakan. Mungkin manusia salah mengartikan setan yang dibelenggu tidak lain adalah nafsu negatif kita sendiri. Dan yang membelenggu hawa nafsu negatif atau nar tidak lain menjadi tugas kita sendiri dengan borgol berwujud jiwa yang suci atau nur atau an-nafsul mutmainah dengan artikulasi akal dan budi pekerti yang luhur. Berbeda dengan konsep Kanjeng Ratu Kidul adalah Bathara Kala disebut-sebut raja makhluk gaib dari dunia kegelapan. Sebutan itu muncul karena Bathara Kala mencari korbannya, yakni manusia. Tetapi seyogyanya jangan terburu-buru pada kesimpulan bahwa Bathara Kala merupakan makhluk jahat dari dunia gaib yang hitam. Karakter jahatnya karena Bathara Kala hanya menjalankan titah atau kodrat Tuhan. Sebagai eksekutor atau algojo bagi orang-orang yang melawan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, termasuk eksekutor bagi orang yang melanggar paugeran dan wewaler. Peranan Bathara Kala sama halnya dengan Kanjeng Ratu Kidul sebagai penyeimbang antara jagat kecil dan jagat besar, membangun sinergisme antara dunia manusia dengan dunia makhluk gaib. Jika manusia mempercayai peran-peran tersebut, manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari justru membangun sikap religius. Kita menjadi lebih hati-hati dalam menjalankan roda kehidupan yang penuh ranjau. Manusia selalu menjaga diri dengan sikap eling lan waspada. Semakin banyak orang yang lupa diri, tidak eling waspada, suka melanggar wewaler. Maka cepat atau lambat Tuhan pasti memberikan azab, baik dalam bentuk bencana kemanusiaan maupun bencana alam di bumi Nusantara. Sekalipun saat ini semakin banyak orang-orang yang tampak sangat religius. Mengaku sebagai pahlawan agama, jago ceramah, namun banyak pula di antara mereka yang sesungguhnya amat dangkal pengetahuannya, ilmunya sebatas kulit. Golongan ini tak menyadari jika sedang kekenyangan makan kulit syariat saja. Selanjutnya muncul gejala semakin gencar manusia tampil sebagai pembela agama baik dengan menghalalkan cara-cara kekerasan maupun pedagog verbal. Semakin banyak jumlah orang-orang yang seolah-olah soleh-solehah giat pergi ke tempat ibadah, tetapi semakin banyak pula mereka terbukti melakukan perbuatan keji, korupsi, selingkuh, merampok hak orang lain, memperkosa, mencuri, menipu, mencelakai orang, pagar makan tanaman. Tentu saja mereka melakukannya dengan kesadaran sambil mencari-cari dalil yang mengada-ada sebagai alasan pembenar. Kesalahan kecil dibesar-besarkan, namun jelas-jelas kejahatan besar tidak dihiraukan. Pertanda kedatangan calon Satrio Piningit. Wirayatkan tidahuru lalakone jaman wuri kang badhe jumeneng nata amengku bawana Jawi kusumatrahing Narendra kang sinung panggalih suci.
Tanda-tanda dengan diawali munculnya huru-hara, kejadian zaman nanti yang akan menjadi pemimpin di tanah Jawa Nusantara, seorang keturunan raja yang memiliki hati suci. Ing mangke Karseng Hyang Agung taksih sinengker marmaning akeh ingkang katambuhan mungkang para ulah batin sinung weruh dening pangeran iku kang saged mastani. Di saat nanti sudah menjadi kehendak Tuhan yang Maha Agung, tetapi sekarang masih di dalam tabir rahasia Tuhan. Banyak orang tidak mengetahui, hanya orang yang mau mengolah batinnya diizinkan Tuhan mengetahui sebelum terlaksana. Itulah orang yang tiada diragukan lagi. Dene wonten daharu sasampune hardi merapi, gung kobar saking dahara, sikar tengah ira kadilepen militoyo lahar, ngidul ngetan jog pasisir. Sedangkan munculnya huru-hara ditandai setelah gunung Merapi berkobar hebat atau meletus oleh sebab adanya bencana atau gempa bumi. Merapi terbelah tengahnya seperti sungai. Mengalir di dalamnya air hujan membawa lahar dingin arahnya ke tenggara. Lahar dingin yang dibawa oleh air hanyut hingga masuk ke laut selatan. Keterangan pertanda ini sudah terjadi pada tahun 2007 lalu. Glacap gunung yang bermakna gegerboyo Merapi atau punggung buaya kini tinggal kenangan. Ini sebagai salah satu pertanda yang telah diprediksi ratusan tahun silam. Miyang amblese glacap gunung sarta ing Madura Nagri meh Gathuk lan Surabaya sabibaripun tumuli wiwit dahuru lon-lono saya lami saya ndadi. Pertanda punggung Gunung Merapi populernya disebut punggung buaya atau gegerboyo, amblas atau longsor, serta Surabaya dan Madura hampir bertemu daratan. Keterangan gegerboyo runtuh terjadi Mei Juni tahun 2006 setelah terjadi gempa Jogja disusul letusan Gunung Merapi yang dahsyat. Pulau atau wilayah Surabaya Madura hampir bertemu daratan sudah terjadi karena jebolnya lumpur lapindo yang dibuang ke Selat Madura. Penafsiran lainnya, jembatan yang menghubungkan kota Surabaya dengan Madura atau jembatan Suramadu sudah selesai. Temah peperangan agung rurusuh meratah sabumi mungsuhe datan karuan, polai jalma kehosami kadi gabah den interan montang manting rebut urip. Papati atumbuk undung, desa-desa morat marit, kutha-kutha karasukan kraton kalih manggih kinkin, ing Solo kaleban toya Ngayogyakarta sumingkir. Setelah itu terjadi konflik besar, kerusuhan merata di seluruh bumi. Penyebabnya tidak jelas, tingkah manusia sama saja, bagaikan gabah ditampi, kocar-kacir berebut hidup. Kematian massal terjadi di mana-mana, desa carut-marut, kota-kota banyak terjadi kerusakan. Dua kerajaan Jogja dan Solo terjadi musibah. Di Solo kerajaannya terendam banjir, Yogyakarta tersingkir. Keterangan konflik antar pewaris tahta antara Hangabehi dengan Tejo Wulan. Sementara keraton Jogja tersingkir karena tidak mendapatkan anak laki-laki sebagai pangeran putra mahkota calon pewaris tahta.
saat ini sudah terjadi. Ratunya murca sing kraton ngilang kalingan cecendis, sanget kasang sayanira wus karsaning Hyang Widi gaib ingkang kalampahan kinarya buwana balik. Ratu rajanya meninggalkan keraton, kemasurannya kalah dengan gaung keonaran para pengkhianat. Semua itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Gaib yang terjadi membuat keadaan zaman serba terbalik. Jangka Jayabaya, catur sabdo petikan seratan tangan kangge sambetan Jangka Triwikrama. Pameca wonten ing jaman dahulu tuwin rawuhipun Ratu Adil Panatep Panatagama Kalipatulah. Pamecanipun Sang Prabu Jayabaya ing Kadiri, kulup ingsun mangsit marang sira, yen ing tembe tanah Jawa wis kasingget-singget saenggon-enggon, desa-desa wusigar mrapat. Pasar-pasar ilang kumarane, kali ilang gedunge, kreta tanpa turangga lan ana satriya teka kang putih kulite saka kulon pinangkane. Nuli ana agama tatakonan padha agama. Mencermati terjadinya zaman kesengsaraan hingga kedatangan Ratu Adil Panatep Panatagama utusan Tuhan, kewaskitaan Sang Prabu Jayabaya ing Kadiri. Anak-anakku, ingsun berpesan secara gaib kepadamu, bila mana kelak tanah Jawa Nusantara telah terpilah-pilah, pasar tradisional kehilangan gaungnya, sungai-sungai semakin surut airnya, kereta tanpa kuda, segera datanglah kesatria berkulit putih dari barat asalnya. Sejak itu terjadi perselisihan antar agama. Apa meneh dayuh mbagekake kang duwe omah ana kebunu suku Del, endah-endah cacahing gending sekar kaindran. Sanalika iku wong Jawa akeh kang tesmak bathuk, sanajan plorok ora ndelok, andeng-andeng dingklik. Lah ing kono kulup ora suwe bakal katon alat-alate kang minangka dadi cacaloning Sang Ratu Adil Panatep Panatagama Kalipatulah utusan kang ngemban dawuhing Gusti. Paribasane sumur marani timba, guru nglur murid, prajurit ngunus pedang katresnan. Apalagi pertanda tamu mempersilahkan tuan rumah, orang tua berguru pada yang muda, muncul beragam nyanyian dan musik yang populer. Seketika itu pula banyak orang Jawa yang berkacamata tempurung atau walaupun melotot tetap tidak bisa melihat. Tahi lala di wajah yang nyata ada pada diri sendiri tidak dapat diketahuinya. Nah, disitulah anakku, tidak lama lagi akan mulai tampak tanda-tandanya siapa yang akan menjadi calon Ratu Adil, utusan yang mengemban perintah Tuhan. Diumpamakan sumur mendatangi timba, guru berburu murid, prajurit menghunus pedang kasih sayang. Nanging akeh wong-wong kang padha mangkelake atine, nyumpelake kupinge, ngeremakake matane, tetapi banyak orang-orang yang membuat kesal hati, menulikan telinganya dan menutup mata atau tidak peduli. Nanging sepiro onone wong kang melek padha ngrungu lan padha angrup yungtut wuri lakune cacala mau mesti slamet.
Tetapi seberapapun adanya orang yang peduli, mau mendengar dan mengikuti jejak langkah Ratu Adil, maka mereka pasti selamat hidupnya. Awit sadurunge Ratu Adil rawuh, ing tanah Jawa ana setan mindhu menungsa rewa-rewa anggawa agama, dudukuh ing glasah wangi, dadine manungsa banjur padha salin tatane. Satemah ana ilang papadange, awit padha ninggal saringate, dadi kapiran wiwit timur mula. Sebab sebelum Ratu Adil datang, di tanah Jawa Nusantara muncul setan berlagak manusia berbulu lebat mengaku pembela agama, menetap di glasah wangi, menjadikan manusia berganti tatanan. Menyebabkan datangnya kegelapan karena orang-orang meninggalkan tradisinya, lalai sejak masih muda. Mulane wekas ingsun marang sira, sira kang ati-ati, krana Gusti Sang Ratu Adil lagi tapa mungsang ana sak pucuking Gunung Sarandil. Maka pesanku pada kalian, kalian harus berhati-hati karena Gusti Sang Ratu Adil baru melakukan penempaan diri dalam pertapaannya. Mung gagabane bae kolek ana kongsi ketemu, awit ing tembe bakal ana jumeneng ratu kang padha bakusi, padha pangagemane lan iya padha para upane. Lah ing kono para wong-wong padha pakewuh pamulihane, satemah padha bingung. Hanya saja carilah senjatanya Ratu Adil sampai ketemu budi pekerti luhur. Sebab kelak bakal ada berdiri ratu yang sama cakapnya, sama pakaiannya, dan juga sama wajahnya. Nah, disitulah orang-orang akan merasa malu sendiri. Sebagian yang lain kebingungan, keterangan karena orang yang sangka calon SP ternyata bukan. Keterangan, cermatilah ciri-ciri Ratu Adil sejati, karena ada yang seolah dianggap sebagai Ratu Adil padahal ia palsu. Maka banyak orang yang menyangka, lantas menjadi malu dan bingung telah salah sangka. Nanging luwih bejo wong kang wis mangerti kang dadi pangerane. Mulane sira kulup dipoma aja nganti lali marang tetengering Sang Ratu Adil panetep panatagama. Tetapi lebih beruntung orang yang sudah mengerti siapa yang menjadi pemimpin dan panutannya. Makanya kalian semua jangan sampai lupa akan ciri khas atau tanda khusus siapa Sang Ratu Adil panetep panatagama. Dene sira wis ketemu, aja nganti sira katilapan, tutu buriya ing sak tindake lan embunan tumetesing banyu janjam. Mesti slamete langgeng ing salawas-lawas, mung iki piweling ingsun marang sira kulup pomaden estokno. Jika kalian sudah bertemu calon SP, jangan sampai kalian terlena. Ikutilah jejak langkahnya, pasti selamat abadi selamanya. Hanya ini pesanku kepada kalian semua, maka patuhilah. Jangka Jayabaya petikan seratangan, bilih sampun wonten tondo-tondo ingkang sampun celak rawuhipun calon Ratu Adil. Tanda-tanda kehadiran Ratu Adil sudah dekat pada kaping 1. Besok ing jaman akhir sakwisi jaman hadi, Ratu Adil Pandhita Agung saka tanah Jawi meh rawuh, tengerane tetanduran suda pametune, para pandhita kurang sabare, ratu kurang adile.
Wong wadon ilang wirange, akeh wong padulan padha goroh, akeh wong cilik dadi priyayi, wong ilmu kurang lakune lan nganeh-nganehi. Kelak pada saat Ratu Adil Pandito Agung sudah hampir tiba waktunya, tanda-tandanya adalah tanaman berkurang hasilnya, para pemuka agama kehilangan watak sabarnya, pemimpin kurang rasa keadilannya. Perempuan kehilangan rasa malu, banyak orang bertengkar dan berbohong, banyak orang kecil menjadi priyayi, orang berilmu kurang pengalamannya dan tindak tanduknya janggal atau aneh. Dene yen rawuhe Ratu Adil wis cedhak banget, ana tengerane maneh. Tanda-tanda jika datangnya Ratu Adil sudah dekat sekali, yen sasi suro ana tundan demit. Bulan Suro ini terjadi pada sekitar Januari-Februari 2007. Sebagai bulan Suro Duraka di tahun Kolobendu, maka banyak musibah dan kecelakaan mengerikan baik di udara, darat, laut, kereta, pesawat, kapal laut, bus, kendaraan. 2. Srengenge salah mangsa mletheke. Awal 2007 matahari terbit setelah jam 6 waktu Indonesia Barat. Seharusnya terbit mulai jam 5:30 waktu Indonesia Barat. 3. Rembulan ireng rupane dibarengi dengan kejadian gerhana bulan berturut-turut selama 3 hari di 3 lokasi wilayah Nusantara. 4. Banyu abang rupane. Awal bulan Februari 2007 hampir di seluruh wilayah Indonesia terjadi banjir. Airnya keruh berwarna coklat kemerahan, lamanya sekitar 3-5 hari. Tengoro iki 3 dina lawase. Yen wis ana tengoro mengkono, kabeh wong bakal ditakoni. Sing ora bisa mangsuli bakal dadi pakane demit, sebab Ratu Adil mau rawuhe anggawa bala jin, setan lan siluman pirang-pirang tanpa wilangan. Tengara ini 3 hari lamanya. Bila sudah terdapat tengara ini, mulai memasuki zaman di mana semua orang akan ditanyai. Yang tidak bisa menjawab bakal menjadi makanan makhluk halus. Sebab Ratu Adil kedatangannya membawa berjuta malaikat, jin dan makhluk halus siluman banyak tak terhitung. Keterangan semua orang ditanyai, dalam arti disodorkan 2 pilihan. Ingin jalan yang baik dengan mengikuti langkah Ratu Adil atau memilih jalan kegelapan dengan menentang Ratu Adil. Yang tidak bisa menjawab berarti termasuk orang-orang yang menentang kedatangan Ratu Adil utusan Tuhan. Ratu Adil dibimbing dan dituntun jangkung dan jampangi berjuta leluhur bumi Nusantara mayuto malekat. Sedangkan orang-orang yang melawan Ratu Adil akan mendapatkan celaka sebagai hukuman Tuhan. Pada kaping 2, dene pitakone lan wangsulane mengkene. Pertanyaan dan jawabannya sebagai berikut. Asalmu saka ngendi? Saking Kodratuwa. Yen beli apa sangumu? Sahadat Imam Tauhid Makrifat Islam. Apa kowe weruh aranku Gusti Ratu Adil Hidayatullah? Apa agamamu? Sabar Darono. Apa kowe weruh bapakku Gusti Ratu Adil Hidayat Sengoro? Apa kowe weruh ing ngendi panggonanku dilairake? Kalahirake Hyang Wuhud wonten sangandhaping cemara pethak. Dari mana asalmu? Jawab,
Atas kehendak Gusti Hyang Jagatnata, Ratu Adil lahir di bumi Nusantara sudah menjadi kehendak Tuhan. Jika pulang mempertanggungjawabkan tugas manusia sebagai utusan Tuhan, bekalnya adalah ikrar janji dan menepati janjinya sebagai manusia yang menggapai makrifat. Kesaksian bahwa Ratu Adil membawa amanat bagi kebahagiaan seluruh rakyat melalui ilmu makrifat yang universal melampaui semua agama, suku, ras, dan golongan. Apa kamu tahu namaku? Jawab, Gusti Ratu Adil pembawa petunjuk dari Tuhan. Apa agamamu? Jawab, kesabaran yang seluas samudra. Apa kamu tahu bapakku? Jawab, Gusti Ratu Adil Hidayah Sengara. Orang selalu mengutamakan keadilan dan keluhuran budi pekerti dan hidupnya berada selalu dalam laku prihatin. Apa kamu tahu di mana aku dilahirkan? Jawab, dilahirkan oleh Hyang Wuhud di bawahnya pohon cemara putih. Maknanya dilahirkan oleh seorang ibu yang berbudi pekerti amat luhur, suci hatinya, bersih lahir batinnya, cerdas pikirannya. Lahir di bawah atau pohon cemara putih artinya Ratu Adil dilahirkan dari rahim seorang ibu yang rambutnya sudah mempunyai uban, atau seorang ibu yang secara teori sudah tak mungkin bisa melahirkan anak. Ana ratu kinuya-nuya mung suwe njaba njero, ibarate endhog ngapit selo gampang pecahi, nanging rineksa Hyang Sukma mung suwe kaweleh-weleh. Ada ratu yang teraniaya musuhnya luar dalam, ibarat telur terhimpit batu, mudah pecah tetapi selalu dijaga keselamatannya oleh Tuhan sehingga musuhnya menanggung malu sendiri. Ratu mau banget teguhe kinuya-nuya ora rinoso, malah weh Sukara Harja kae sombelane negara Sigar semangka, ambek utama tanduwe pamrih mung netepi kesatriyane, tambal bondo mau mung ngengeti kawukane. Ratu tadi sangat tabah teraniaya tidak dirasakannya, sebaliknya memberikan kesejahteraan kepada yang menganiaya demi membela negara secara adil secara membelah semangka. Budi pekertinya yang sungguh mulia tidak memiliki pamrih, hanya memenuhi tanggung jawabnya sebagai ksatria atau kodratullah. Bersedia mengeluarkan hartanya karena ingat sejatinya tugas dan tanggung jawab manusia lahir ke dunia atau sangkan paraning tumati. Ratu mau putrane mbok rondo kasihan, kawelas arsa wit timur mial sinudian mring pro kawula. Ratu tadi putranya ibu yang lama menjanda dan selalu prihatin dan teraniaya, namun penuh belas kasih sejak usia muda, sehingga sangat disayangi dan dihormati oleh banyak orang. Ratu mau ijih sinengker Hyang Widi, mapan samadyaning rananggana sakjroning bebaya minangka tapa bratane kesampar kesandung nora kawruhan kajaba wong kang wis kabuka rasane. Maruhi mas tulen lan kang palsu ing kono katon banyu sinaring, wong becik ketitik ala ketara, wong palsu mecucu. Ratu tadi masih disembunyikan oleh Tuhan,
bertempat di dalam wahana rahasia Tuhan di antara berbagai mara bahaya sebagai wujud tapa beratanya, dianggap remeh dan tidak disangka oleh banyak orang. Kecuali orang yang sudah terbuka rasanya, mampu mengetahui mana emas tulen dengan yang palsu, kebenaran ibarat air yang tersaring. Orang baik akan tampak baiknya, orang jahat akan terlihat jahatnya. Begjane wong sing padha eling, cilakane kang padha lali. Sing sapa krasa lan rumangsa bakal entuk kamulyan lan karaharjan. Beruntung bagi orang yang selalu ingat, celaka bagi yang lupa diri. Barang siapa yang dapat mawas diri, tahu diri, bakal mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan. Nuli ono ratu kembaran Atismak Bathok, kemudian ada ratu yang lahir bersama-sama saudara kembarnya. Atismak Bathok senajan melorok orang delok artinya walaupun orang yang bertatapan atau bertemu langsung. Tetapi tidak menyadari bahwa dialah sesungguhnya calon ratu adil dan saudara-saudara kembarnya DPDP marang wong bidak pedarakan. Menjadi anak yang berlindung kepada bapaknya dari kalangan rakyat biasa. Negara dadi siji pinilih endi kang asih. Negara bersatu dalam kesatuan akan terseleksi siapa yang mencintai negara. Akhire Pangeran anitahake Ratu Adil Imam Mahdi iya putrane Mbok Rondo Kasihan kang kasampar kesandung durung kinawruhan iji senengker Hyang Widi. Akhirnya Tuhan mengutus Ratu Adil Imam Mahdi, yakni putranya Mbok Rondo Kasihan yang terlunta belum terungkap jati dirinya, masih dirahasiakan Tuhan. Keterangan akhirnya Tuhan mencipta dan mengutus Ratu Adil sebagai pemimpin yang membawa amanat untuk membenahi kerusakan dahsyat bumi Nusantara akibat bencana kemanusiaan dan bencana alam. Ia adalah putrinya seorang ibu yang hidupnya selalu dalam lara lapa atau penderitaan batin, tetapi banyak dikasihi orang yang menjadi tempat berlindung orang-orang yang lemah dan menderita. Seorang ibu yang hidup lama menyendiri seperti menjanda karena perjuangan hidupnya sebagai single parent dan single fighter dalam kurun waktu lama puluhan tahun. Kemudian bertemu laki-laki yang menjadi jodoh sejatinya atau garwa, juga calon ayah sang Ratu Adil. Tetapi di mana mereka sekarang tidak banyak diketahui orang keberadaannya, karena masih tengah menyamar dan dalam persembunyian di dalam perlindungan Tuhan. Hanya orang-orang yang beruntung, juga orang-orang linuwih yang memiliki kewaskitaan sangat tinggi yang dapat mengetahui sejatinya siapa Mbok Rondo Kasihan. Bapaknya dan calon Ratu Adil, dan di mana keberadaannya pada saat ini. Ratu iku asikep mbelani bangsa tansah ana samiyadaning rangkana, nanging setengah ijih dadi buburon marga dicurigani dening Jaba Jero.
Luwih-luwih para bidak pedharakan sebab yen iku katon bakal mbabarake sakehing lalakon kang ora bener, temah ora bisa kakeh utawa aji mumpung karsa Gusti kang akarya jagat wis cedhak titimangsane. Arep binabar kanggo mlerat sakehing piyala kang rumangsuk samungsa Jawa, babare ratu iki mawa gara-gara sindung riwut Karawati ngokoko. Kila tatit liliweran bledek ngampar-ngampar. Kasusul panjebluking Gunung Tidar, sasateming gara-gara ing jagat Padang Sumilak Pangeran paring pangapura kang pepulasan mlecet pulase katon sawantahe kang emas katon emas. Kang timah katon timah, satriya katon satriya, kere katon kere, kang ala ketara, kang becik ketitik, kang salah seleh, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ratu mau amblek utama, lumuh bondo dahare mung sajung, marga saking welas asih mring kawula, julukane wong agung iya kalana Jayeng Palukun, akedaton ing Grijiwati, tengah-tengahing bumi Mataram. Saiki kasangsaya lagi Tapabrata anglindung mring prakawula, entenana Den Saranta kalayan madhep Hyang Sukma. Dene rawuhe Ratu Adil iku saka lor kulon mulih mring pakuwone, ing kono mulyaning nungsa Jawa harja kretotan ana sakara-kara. Mohon maaf, silahkan Anda telaah sendiri. Kapan lahirnya calon Ratu Adil dapat dipahami dari tanda-tanda kelahiran kembali Sabda Palonaya Genggong. Sebab tugas Sabda Palonaya Genggong kembali hadir di bumi Nusantara adalah dalam rangka mendampingi dan momong sejak Ratu Adil lahir dari rahim ibunya. Jika dilihat tanda-tandanya, maka pada saat ini sudah dekat kelahiran Sang Ratu Adil. Sesotianing tanah Jawa oncat embanan eki, owahing kang tata cara golongan patang prakawis, aluluh dadi siji angrasuk kasudranipun. Negara tanpa tata mung loro kasil pribadi, tingal ira tumuju salak rukma. 2. Kusuma Tarungatama mbek suci ngupala wening, linawuran dening Gusti Sang Jagatnata wus mantun denya piningit, kinen anyapis sami kang samya perang pupuh. Lan nyirnakake durmala mamalaning nungsa Jawi, kiya tindakna nglakoni pakoning Gusti Sang Jagatnata. 3. Ngabrasing prang mung priyangga, prasosotan ngatujalmi prajurite mung sirolah, tutungaling langgeng eling, parandene kangsan ora mangsah kaburubuh. Duhaka tutum pesan, tan lamipan sirep sami, ginantianing ing jaman Kreta Raharja. Panwus ilang malaning rat, sinalin tulusing becik, lire murah sandang tedha, tur wiyala tur sila enting, enak atine sami wong Jawa sadayanipun. Sawusnya tentrem samya ningkih sang satriya suci, panjinunjung wong ngakathah madheg nata. 5. Ambawani tanah Jawa, julukira Narpati Kanjeng Sultan Herucakra, ugi Kanjeng Ratu Adil kawentar asmaneki tekeng tanah sabrang kemput tuhu mustiking jana, nyata kekasihing widi, mila tansah pinuji mring wong sajagat. 6.
Dosangkyaning sanaking wang monggo sami den titeni. Doratanapi temennya ucare wirayat gaib mugi saged netesi yeku pitulungan agung ing kedah sawisrana sranane tobat mring widi tobat ira mung suci manah raharja. 7 wirayat gaib kang weca yekti Naracitra pasti rawuhe Sri Heri Cakra lamun para pramugari kang ngasta pusaraning tanah Jawa sami emut marang para kawula nanging yen katungkul sami salah weng-weng rerebetan Mas Salaka. Yen mengkono pasti kemo Heru Cakra Ratu Adil nora teka malah lunga sarwi nabda nyupatani, duh Gusti mugi-mugi maringi inget pukulun mring para manggaling praja suci jujur eka kapti. Yen mengkono Ratu Adil enggal prapta. Pratandha tembayan mami Hardi Merapi yen wis njebluk mili lahar pertanda kedatanganku Gunung Merapi bila telah meletus keluar lahar. Ngidul ngetan puruk ira nggondo banger engkang warih manggih punika medal kula wis nyebar gama budi Merapi janji mami anggering jagat satuhun rahar sineng jawata sadaya gilir kumanti boten kenging kala munta kaweahan. Ketengara arahnya berbau busuk airnya. Itulah tanda kedatanganku sudah mulai menyebar ajaran budi pekerti luhur. Merapi adalah janjiku, bumi bergemuruh menjadi hukuman Tuhan. Semua bergilir silih berganti, tidak dapat dipungkiri dan dirubah lagi. Keterangan tahun 2007 Merapi sudah meletus ke arah tenggara atau selatan timur, yakni ke arah Kali Kuning. Laharnya menimbun sungai terbawa air hujan menyusuri Sungai Tanggung, tidak besar tidak kecil. Memisahkan tanah antara Keraton Jogja dan Solo, dan di pertengahan 2007 lahar dingin Merapi telah sampai di pesisir selatan masuk ke dalam lautan. Peristiwa ini baru terjadi sekali pada tahun 2007. Kawah Gunung Merapi. Saat meletus dahsyat 7 Juni 2006 atau seminggu setelah gempa Jogja, tampak kawah sudah jebol ke arah tenggara. Baru kali ini terjadi fenomena seperti itu 500 tahun setelah Sabda Palon Noyo Kenggong Mukso. Ngidul ngetan tenggara puruk ira dadi Kali Tanggung nami. 1. Sekar Pangkur kinupita wonten resi saking ing atas angin ngajawi jujuk ing gunung kondang tanah ngayugya asum weca yen Hardi Merapi jebluk benjing pecah Hardi Sigal dadi Kali Tanggung nami. Tembang Pangkur berkumandang adalah resi turun dari atas angin keluar menuju ke gunung sehingga tersohor tanah Yogyakarta memberi tanda bahwa Gunung Merapi meletus. Besok akan terbelah gunungnya kemudian menjadi Sungai Tanggung atau baca Sungai Sedang namanya. 2. Ngayogyakarta kelawan Solo dadya pisah datan atunggal siti sinelo Kali Tanggung ilining Ponang Tirta langkung banter anjuk ing seganten kidul para demit gegeran wadyane Sang Ratu Dewi. 3. Jeng Ratu Kidul punika lan para demit darat Amor lan Jalmi sarengan lindu ping 7 obah bumi prakempa gara-gara gonjang ganjing agumuruh gunung kendeng lorot gempal udan awu wah kerikil.
Yogyakarta dan Solo menjadi pisah daratan, dipisah oleh Sungai Tanggung. Mengalirnya air lebih kencang memasuki Laut Selatan, sehingga membuat para makhluk halus geger, yakni rakyatnya Sang Ratu Dewi Kanjeng Ratu Kidul dan para makhluk halus pergi ke daratan bercampur aduk dengan manusia. Bersamaan dengan terjadinya gempa sehari 7 kali, bumi berguncang-guncang, goro-goro gonjang-ganjing bergemuruh di mana-mana, Gunung Merapi longsor, hujan abu dan kerikil. Keterangan menunjuk peristiwa 13 Mei dan 27 Mei 2006 di Yogyakarta. 4 caleret tahun grekancang, kilat tatit kuku wong obar abir, rakarto pindahipun tan kenging yen tinuwa, apen sampun pepestini roh yang agung, yiku negeri Surakarta kratone benjing angatek. 5 kacerita wonten pengawan, pan ing wara katangga manggih mukti, suli wirayat wau longsor pecahing harga, ingkang tirta amili awor lan lendut, lan rawa pening bahrawa, mubal genikeh jalma. Geger boyo gelacap Gunung Merapi, longsor karena pecahnya Gunung Merapi, muncul air yang mengalir bercampur lumpur dan rawa pening di Ambarawa berkobar api. 6 sinaring ing tanah Jawa, nuli wonten penyakit andhatengi, lamun triwulan iku satanah Jawa wrata, prakawula sami giris manahipun, kataman bebenduning hiyang nyarengi mangsa paceklik. Bersamaan di tanah Jawa muncul berbagai macam penyakit. Dalam 3 bulan itu tanah Jawa rata, orang-orang kecil sangat ketakutan terkena hukuman Tuhan bersamaan dengan musim paceklik. Tujuh jumeneng ira Narendra, kala mreju candrané Sinarpati, kala sesatihipun ngalamat praja Rengka, nagri pindah akadah bot reipun, kawula saya ndodra ing pakartikan Tian Mukti. 8 kawastaman jaman edan, kathah jaman nglampahi sungsang balik taman ing Kalabendu, mukarda ngombro-ngombro, para amblek sarjan kondit kasingkur, kasor hardaning angkara murka candha laning. Disebut sebagai zaman edan, zaman yang serba terbalik, terkena hukuman Tuhan. Wong agung rerembahak marang raja pranartane wong cilik, lang tapete Bundiayu, kisruh adiling praja, prakawula sami andang pakewuh wuwuh tanpa mendo, pinupu pacek mas picis. Kathah solahing kawula kukumpulan arsa ngupaya budi, nanging tawur-tawur tinalen ing pepacak, dening praja ingkang ngasta kum apus, kang tan welas mring kawula Ratu Nakoda Mbekjuti. Puniku pinanggih ira, nanging wuri badhe atimbul malih, angsa tulung Hyang Agung. Wangsul wahyu murbuat, tanah Jawa pulih diduk rumuhun, Majapahit du ing kina nagri mandiri pribadi. Ini pendapatku, tetapi kelak akan muncul lagi, sudah menjadi kehendak ilahi. Kembalinya wahyu nurbuat, Nusantara kembali seperti zaman dahulu, seperti waktu kejayaan Majapahit, negeri yang mandiri secara pribadi. 12 Gemah Ripaharja Kreta, tata tentrem ing salami-lami, ilang kang samiya lakudur, murah sandang lan boga kang hamangku asih mring kawulanipun, lumintu salining dana sahasta pajek saripis.
kemakmuran melimpah ruah, langgeng tertib tentram selamanya. Hilanglah kedurjanaan, murah sandang pangan, pemimpin yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang kepada rakyatnya. Selalu tidak kekurangan uang, ibaratnya tanah 1 hektar pajaknya Rp1. Siti Sajung mung sareal, tanpa ubo rampe sanese malih, antinen bae meh rawuh mulyaning tanah Jawa awit saking tan kargon liyanipun. Nakoda wus tan kuwasa pulih asal mung gagrami. Kelak tanah yang sangat luas pajaknya hanya Rp1, tidak ada tambahan pajak lainnya. Tunggulah saja, Ratu Adil hampir tiba saatnya kemuliaan untuk Nusantara. Piweling atau peringatan. Nuli ana janget ing ngatelon. Nalika iku Jawa kari separo, Walanda kari separo, sedulur ilang kangene, wong lanang ninggal lanange, wong wadon ilang wirange. Saenggon-enggon akeh ratu apung kawene pating pelasak, wong nonoman akeh kang dadi mantri bupati lan punggawane. Kelak di kemudian hari, Jawa tinggal separuh, Belanda tinggal 2, saudara kehilangan rasa rindunya, laki-laki meninggalkan sifat kelelakiannya, perempuan tidak punya rasa malu lagi. Di mana-mana banyak ditemukan pemimpin palsu, kerjaannya tidak karuan, anak muda-mudi banyak yang menjadi pejabat. Sajabane tanah Jawa ana perang gedhe, saenggon-enggon ana pailan, pagebluk rupa-rupa sangsarane, bebaya warna-warna, wong-wong padha mangan watu, mangan wedi, omben-omben persan plontong. Wong wadon akeh kang kolu endoke dhewe, amarga saka rusuhe wong lanang wadon akeh kang kataman leloro. Bubrah paribasane jaman edan, yen orang edan samar, yen ora ketuman, mengkono wong kang ora duwe iman. Di luar Jawa ada peperangan konflik besar, di mana-mana terjadi kejahatan dan pembunuhan, beraneka ragam kesengsaraan dan mara bahaya. Orang-orang pada makan batu, makan pasir, minuman tirisan busuk. Perempuan tega makan rahimnya sendiri, sebab saking rusuhnya laki-laki perempuan banyak terserang penyakit rusak. Ibaratnya zaman gila, jika tidak ikut gila maka tidak akan kebagian. Tetapi yang seperti itu orang tidak memiliki iman. Nanging piweling ingsun diawas dieling, jejegno iman ira, turuten Gustinira Ratu Adil panetep panatagama, golek ana gegamane sing nganti ketemu, turuten dalane ngetut buriya saparone, lumebuwa paribasaning wadya balane. Ora suwe bakal katon tandha-tandhane rawuhing Ratunira ngagem kamulyan gedhe. Rawuhe liar kilat kairingake bala malaikat mayuta-yuta cacahe ngadeg payunge kuning. Tegese bang-bang wetan karepe wus ndungkap peleteking papadang. Tetapi pesanku, waspadalah dan ingatlah, tegakkan imanmu. Jadilah pengikut Ratu Adil penegak kebenaran, carilah senjatanya Trisulaweda tentang budi pekerti luhur, sampai ketemu ikuti jalannya kemanapun perginya.
Jadilah ibaratnya sebagai pasukannya Ratu Adil. Tidak lama akan tampak tanda-tanda datangnya ratumu yang mendapat kemuliaan agung. Datangnya tiba-tiba secepat kilat, diiringi berjuta-juta malaikat, berjuta leluhur bumi Nusantara. Berdiri dengan payung kuning kebenaran sejati, maknanya Bang-Bang Timur, keinginannya gerakan dari wilayah timur Nusantara, maka terbitlah sinar yang terang. Umbul-umbule alares bendera Pare Anom, ya iku tandane Pangeran Pati, denen titihane cara napas, cumatine penjalin tunggal, jemparinge tekad suci kang mingis-mingis pucuke. Mupiar-mupiar pamore, kakeder kendenge, membat-membat kendewane, lang-lang nalika iku kulup, kocapo ing kono banjur ana perang kang luwih gedhe marga saka gedene. Gandharwa dedekan ilu-ilu Banaspati sakabehing iblis, jajalanat kabeh padha buyar sarsaran padha ngungsi, saenggon-enggon mamangan wong padha ora sumurup marang Ratu Adil Panatagama. Umbul-umbul ditingkahi bendera Pare Anom, itulah pertanda Pangeran Pati, tunggangannya kuda nafas, cambuknya tunggak raton, membawa panah berupa tekad suci yang sangat tajam ujungnya. Sangat elok karismanya, sangat berwibawa wajahnya, lengannya ramping tetapi amat kokoh. Ada perang yang lebih besar saking besarnya, makhluk halus genderuwo, hantu jin, berbagai macam iblis laknat, semuanya buyar lari tunggang langgang menyingkir. Di sembarang tempat makan korban orang-orang yang tidak peduli dan tidak mengerti kepada Ratu Adil petunjuk kebenaran. Ora antara lawas tumuli rawuh jumeneng angratane jagat rating kono, sawah sajung pajeke mung sedinar, denen penggaweane negara bakal padha ora anan. Awit wong akeh kaper disembah yang marang Gusti Hyang Widibae sarta memuji saben dina tanpa kendhat. Tidak berapa lama segera datang Ratu Adil duduk menjadi pemimpin dan suri tauladan di wilayah tersebut, sehingga menjadi makmur diibaratkan sawah yang luas, pajaknya sangat kecil. Diibaratkan tidak ada lagi yang harus dilakukan negara, sebab saking adil makmurnya Nusantara, ibaratnya kegiatan orang-orang tinggal terfokus untuk sembahyang kepada Tuhan saja, serta memanjatkan puji-pujian tanpa henti. Iku kang ambuka agama kang samar-samar nanging sirata awas den eling. Awit sadurunge Ratu Adil rawuh ing tanah Jawa, ana setan mindhu menungsa rewa-rewa anggawa agama, dudukuh ana ing Grasah Wangi. Dadine menungsa banjur padha salin tatane, satemah ana ilang papadange, awit padha ninggal saringate, dadi kapiran wiwit cilik mula. Itu yang membuka mata hati manusia yang memaknai agama secara tidak karuan. Tetapi kalian harus waspada dan selalu ingat, sebab sebelum Ratu Adil datang, di tanah Jawa ada setan berkedok manusia berbulu lebat seolah sebagai penegak agama, bertempat tinggal di Grasah Wangi sehingga mengakibatkan manusia berganti tatanan.
berakibat hilangnya petunjuk dan tata krama kehidupan, sebab banyak orang meninggalkan syariat sebelumnya sehingga menjadi terlantar hidupnya sejak kecil. Keterangan menungso rewo-rewo anggawa agama maksudnya manusia dengan wajah penuh ditumbuhi bulu-bulu menyeramkan yang mengaku-aku sebagai penegak dan pembela agama. Tetapi perilakunya justru sebaliknya tidak simpatik, tidak tampak aura kasih sayang sesama manusia, dapat diumpamakan menyerupai karakter setan yang membawa kerusakan di mana-mana. Kerusakan baik lahir atau fisik maupun kerusakan batin atau fanatisme, pikiran irasional, egois, negatif thinking, dan kerusakan hati menjadi penuh dengan kedengkian dan nafsu angkara murka. Jika Gusti Sang Jagatnata sudah menghendaki kelak akan lahir pada pertengahan atau akhir tahun Tinar Buka, pada saat Nusantara dipimpin oleh seorang satrio pambukaning Gapura. Bila mana adalah seorang ibu yang rambutnya telah beruban tetapi melahirkan bayi triplet, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Bayi perempuan lahir dengan tangan kanannya menggenggam keris kecil atau Jawa Cundrik, tangan kiri menggenggam berlian. Mungkin telah tiba saatnya bagi beliau calon Ratu Adil Pandito Agung menjadi pusaraning Adil Uga Kamukten atau Mukti, ibunya dari keturunan raja-raja besar Sakti Mandraguna, dan ayahnya Tan Kenoginiro Tan Ubahnya Wong Cilik. Calon Ratu Adil akan lahir di tengah bumi Mataram, mungkin berada di sekitar wilayah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kelak pada saat kelahiran calon Ratu Adil akan diiringi aktivitas vulkanik gunung-gunung berapi yang serempak menyemburkan isi bumi. Gempa bumi menghentak mengguncang bumi Nusantara. Air laut pasang menghantam daratan. Bukit kecil Tidar di kota Magelang sebagai pusat gravitasi Pulau Jawa mengejutkan masyarakat dengan aktivitas anehnya mengeluarkan semburan dari dalam bumi. Berbarengan dengan peristiwa itu, danau bernama Rawapening di pinggiran kota Ambarawa mengejutkan publik dengan berkobarnya api besar dari dalam bumi. Mubal geni, guntur kilat menyambar-nyambar mengiringi kelahiran calon Ratu Adil. Badai menyapu daratan dan hujan lebat turun mengguyur bumi. Namun semua tidak akan mencelakai manusia, sebab fenomena alam tersebut sebagai pertanda bahwa alam turut bersyukur atas lahirnya bayi Ratu Adil yang serta-merta lahir bersama 2 bayi laki-laki calon aset besar bumi Nusantara. Segera setelah itu langit tampak biar padang sumilak. Semua itu merupakan perilaku alam dalam menyambut anugerah Sang Jagatnata bagi bumi Nusantara. Jebeng canggahku Anjasmara, besok ingsun bakal titip getih Kang Edi Peni kang bakal jumeneng ratu ing tanah Jawa. Genepono lakumu telung podo, 3 langkah 3 tahun untuk laku prihatin yang amat sangat berat. Kanggo njangkepi tapa bratamu, ojo parang tumulih supaya entuk petulungan saking ngarsaning Gusti Kang Maha Wisesa.
Ing besok tanah Jawa nemahi kemah ripah loh jinawi, adil makmur tata titi tentrem kerta raharja dadi kiplating donya. Cucuku Anjasmara, kelak aku akan titip darah yang elok yang akan menjadi ratu di tanah Jawa. Genapilah perjalanan hidupmu 3 langkah lagi untuk memenuhi tapa bratamu. Jangan ragu supaya mendapatkan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Supaya kelak tanah Nusantara mengalami subur makmur melimpah, adil, tertib, tentram, selamat selamanya, menjadi tolak ukur dan contoh untuk negara-negara di seluruh dunia. Keterangan telong podo maksudnya untuk melangkapi laku prihatin supaya genap 7 langkah. Tujuh Jawa, pitu atau pitulungan pertolongan Tuhan. Yang 4 langkah adalah jumlah kaki sang ibu dan bapak yang telah lama dalam menempuh laku lara lapa, loro wirang, topo broto, topo ngrame, topo mendem, topo ngeli. Keterangan tapa brata mengekang semua hawa nafsu, nafsu luamah atau hitam, nafsu amarah merah, nafsu supiah kuning untuk mencapai nafsul mutmainah putih. Loro wirang sering difitnah, dipermalukan, dihina, dicemooh, topo ngrame, rame dalam bekerja, giat menolong sesama, sepi dalam pamrih atau ikhlas. Topo mendem, mengubur ingatannya, tidak pernah mengungkit membangkit segala amal kebaikannya yang telah dilakukan kepada orang lain dalam rangka hubungan dengan sesama manusia dengan kadar keikhlasan yang mutlak. Topo ngeli menghanyutkan diri ke dalam aliran sungai atau kehendak ilahi agar dapat mencapai muara dalam lautan keberuntungan atau kabegjan. Kelak Sabdo Palon dan Noyo Genggong meniti sebagai Garu Cito dan Garu Mukti yang akan mengasuh Kodratullah, Ratu Adil Pandito Agung Kalipatulah Panetep Panotokomo. Bagaimana menurut Anda? Silahkan like, share, dan komentar di bawah.